Jadi pembahasan untuk malam ini kita lanjut pembahasan minggu sebelumnya, yaitu tentang masalah sholat Jumat. Nah, sebelumnya masalah sholat Jumat. Nah, untuk malam ini kita sudah memasuki yaitu tentang fardu Jumat. Nah, mohon disimak baik-baik, dipahami. Semoga yang kita amalkan, kita dengar malam ini bisa menjadi yaitu ilmu tambahan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha salasatun khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa an tusalla raka'ataini fi jama'atin. Nah, fardu Jumat ada tiga macam. Nah, yang dimaksud dengan fardu ini adalah aktivitas di dalam hukum yang wajib kita lakukan, harus kita laksanakan. Nah, fardu Jumat dinamakan fardu. Aktivitas yang harus atau wajib kita laksanakan. Nah, kita lihat yang mana saja tiga perkara. Yang pertama adalah khutbatani yaqumu fihima. Yang pertama adalah dua khutbah. Nah, ketika sholat Jumat, adakan kita sering mendengar khatib membacakan rukun dua al-khutbah. Nah, ini adalah wajib. Apabila khutbah Jumat, nah, tidak membaca rukun, berarti sholat Jumat kita tidak sah. Nah, dijelaskan lagi, yaqumu fihima. Ketika khutbah Jumat, yaitu berdiri pada kedua-dua khutbah. Nah, ketika kita membaca dua khutbah, maka di situ kita berdiri bagi laki-laki, berdiri. Yang membaca khatib yang membaca khutbah Jumat berdiri. Nah, jadi ada penjelasannya lagi apabila khatib tidak sanggup berdiri. Nah, apakah boleh duduk? Boleh. Nah, boleh duduk khatib? Boleh. Nah, tapi bagaimana nanti Ustadz di saat khatib ini, kan nanti di saat membaca rukun khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, khatib kan ada duduk sebentar. Nah, jamaahnya membaca doa. Jadi bagaimana tadi yang seorang khatib yang tidak sanggup misalnya untuk berdiri ketika membaca rukun khutbah. Maka khatib ini dia misalnya sedang khutbah dalam keadaan duduk. Tidak sanggup berdiri. Nah, maka khatib ini bagaimana di saat duduk? Ini kan di antara dua rukun khutbah itu di pertengahannya kan duduk sebentar. Sedang membaca doa duduk. Nah, bagaimana yang khatibnya tidak mampu untuk berdiri? Nah, maka diganti dengan ketika nanti waktu duduk, diam sebentar. Nah, misal seperti ini duduk khutbah. Sudah membaca doa yang pertama. Nah, kan khatib duduk sebentar. Tapi yang tidak sanggup duduk bagaimana? Nah, diam sebentar. Diam. Nah, kadar membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kadarnya. Begitu juga yang tadi khatib yang berdiri. Duduknya itu berapa menit kira-kira? Nah, itu kan jadi pertanyaannya. Jadi, kadarnya adalah kira-kira kita membaca satu surat Al-Ikhlas. Lahu kufuwan ahad. Nah, baru berdiri lagi. Baru lanjut membaca rukun khutbah yang kedua. Nah, selanjutnya yang kedua. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Nah, itu yang tadi Ustaz jelaskan. Yang pertama di antara khutbah, duduk di antara kedua khutbah tersebut. Di pertengahan khutbah harus duduk sebentar.
Nah, selanjutnya yang ketiga wa an tusalla raka'ataini fi jama'atin. Nah, selanjutnya dan bahwa salat ia akan 2 rakaat pada salat Jumat. Nah, ini kan ada sesudah kita mendengar khatib membaca rukun 2 al-khutbah, maka kita wajib melaksanakan salat Jumat 2 rakaat. Nah, mengapa dilakukan 2 rakaat? Ada yang tahu? Mengapa tidak dilakukan salat zuhur? Mengapa tidak dikerjakan salat zuhur? Karena mengapa dilakukan 2 rakaat? Apa jawabannya, Habib? Karena mengapa sholat Jumat itu 2 rakaat? Seharusnya kan itu waktu zuhur. 4 rakaat dilakukan sholat zuhur, ya kan? Tapi diganti dengan sholat Jumat 2 rakaat dilakukan. Karena khutbahnya 2 kali. Nah, karena tadi khutbahnya 2 kali. 2 kali. Khutbah itu yang 2 kali tadi untuk mengganti 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, apabila rukunnya tidak dibaca, maka wajib melakukan sholat zuhur. Nah, rukun tidak dibaca, nah, maka wajib melaksanakan sholat zuhur. Di masjid sholat Jumat, bukan di musola. Apa? Tak boleh. 40 orang. Tidak, begini. Nah, sholat Jumat itu dilakukan di masjid. Nah, di masjid. Bagaimana yang melakukan di musola? Mungkin tak ada masjid di kampung itu, di musola dilakukan. Nah, boleh dilakukan di musola. Kalau tak ada masjid. Nah, tapi kalau ada masjid tak boleh dilakukan di musola. Mana masjid tak boleh pakai? Yang dipakai musola. Itu aneh kalau masjid tak dipakai, musola yang dipakai. Nah, dah. Wahai hatuha arba'u qisalin. Al-ghuslu wa tanziful jasadi wa lubsu thiyabil baydi wa akhadhu dhufri wa tibu wa yastahibbul ansatu fi waqtil khutbati wa dakhala wal imamu yakhutubu shalla raka'ataini khafifataini thumma yajlisu. Nah, wahai hatu arba'atu qisalin, dan sunnah-sunnah atau kelakuan ketika sholat Jumat itu ada 4 perkara. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita sholat Jumat? Sunnah dilakukan. Nah, haihatuha atau disebut sunnah, kelakuan yang dilakukan pada ketika mau kita sholat Jumat. Yang pertama al-ghuslu, disunatkan kita untuk mandi, jangan tak mandi. Kalau misalnya kita tak mandi untuk sholat Jumat itu makruh, bau badan dicium oleh jamaah di samping. Itu gimana? Apa itu? Wajib, itu wajib. Kalau tak mandi wajib tidak boleh masuk masjid. Gimana mandi wajib? Wajib mandi. Ini mandi sunat bukan mandi wajib. Kalau mandi wajib mandi ketika kita memasuki masjid. Tidak boleh kalau kita belum sholat mandi wajib masuk masjid. Tidak boleh, haram. Mandi wajib dulu baru masuk masjid. Ini bukan mandi wajib tapi mandi sunat. Mandi untuk menghilangkan bau badan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Wa tamdiful jasadi, dan membersihkan badan. Jangan mandi saja tapi badan tak dibersihkan. Ustaz, yang gini Ustaz. Ya. Misalnya Ustaz.
ini misalnya Syarif Ustaz. Ya. Dia semalam tidur mimpi basah. Ya. Aku lah kena kan. Ya, keluarkan Ustaz. Subuhnya dia tetap sholat Ustaz. Entah kau nyebut. Ya lanjut, tak apa-apa ini. Dah harus tahu ini hukum perlu. Jadi macam-macam Ustaz. Walaupun dia udah mandi biasa-biasa saja. Dia tidak meniatkan mandi wajib. Mandi tobat. Mandi taubat. Nah, jadi kalau misalnya kamu mimpi basah, ya kan? Atau bagi perempuan datang haid. Nah, itu wajib mandi. Nah, wajib mandi, tidak boleh kalau bisa misalnya kamu belum mandi wajib, tidak boleh melakukan sholat, haram. Pun macam mana menghalalkannya Ustaz? Dengan mandi juga, mandi wajib. Nah, Mandi laki-laki sama perempuan itu beda. ya, Mandi perempuan itu macam mana? sama kayak mandi laki-laki perempuan. Nah, curahkan air. Nah, alirkan air ke seluruh tubuh yang rata. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Nah, itu wajib dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, udah. Kalau dia harus tak tahu Ustaz. Tetap sholat dia. Berjaya. Kalau dia tak tahu, dimaafkan. Tapi kalau sudah tahu tidak mengerjakan, dia berdosa. Udah nanti ada tanya jawab. Kita dengarkan dulu. Nah, penjelasannya. Ajar. Nah, selanjutnya walubusus siyabil baydhi, dan disunatkan kita memakai pakaian putih. Ketika hari Jumat sunat memakai pakaian putih. Boleh pakaian apa saja, mau merah, mau hitam boleh. Tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah, wa akhadud dhufri wa tibi. Nah, dan disunatkan lagi adalah memotong kuku dan sunat lagi memakai wangi-wangian. Nah, hari Jumat juga sunnah. Ya. Nah, udah. Gimana? Nah, sholat Jumat di dalam kitab I'anatul Talibin, nah dijelaskan. Kalau kita berjalan pergi ke masjid atau di hari Jumat, nah itu setiap langkah kita itu dihitung oleh para malaikat, ditulis satu kebaikan. Kita jalan kaki dengan tidak memakai kendaraan, lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang memakai kendaraan. Nah, udah. Jadi, apabila kamu pergi ke masjid di hari Jumat, siap sholat subuh langsung ke masjid, di sana itikaf baca Al-Quran. Itu seperti kita bersedekah, pahalanya satu ekor unta. Makin kita nanti bertanya. Dengarkan dulu penjelasan. Nah, makin telat kita pergi sholat Jumat. Sudah waktu azan. Sudah azan baru pergi. Bagaimana pahalanya dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin? Pahalanya yaitu satu telur cecak. Begitu pahala. Nah, nanti ada dijelaskan dalam kitab. Dari subuh kita berangkat. Dari subuh berarti kita sudah mendapatkan pahala satu ekor unta. Seperti kita bersedekah satu ekor unta. Banyak sekali pahalanya. Nah, apa Habib pertanyaannya? Iya, Ustaz. Pertanyaan kita ya. Di hari Jumat Ustaz. Boleh memotong kemaluan awak Ustaz. Nah, bukan kemaluan dipotong. Jadi nanti kalian kalau sudah balik itu sunat di hari Jumat, cukur rambut, cukur segala bulu di hari Jumat disunatkan, bukan dibolehkan, disunahkan. Nah, boleh kapan saja, tapi sunnah hari Jumat. Sudah. Selanjutnya
Wa yastahibu insatu fi waqtil khutbati. Nah, dan disunatkan diam pada ketika sedang khutbah. Khotib sedang berkhutbah, jamaah disunatkan untuk diam. Jangan bercerita lagi khutbah Jumat lagi asyik bercerita. Nah, disunahkan untuk diam. Nah, jangan bercerita lagi khutbah lagi. Karena rukun khutbah itu wajib kita wajib didengar, itu rukun khutbah. Nah, misalnya di dalam masjid itu 40 orang. Ya? Cukur rambut di zaman Rasulullah ada. Nah, Baju baru. nah, nah, dengarkan dulu tadi. 40 orang. Makasih ya. Jadi 40 orang tadi. Nah, makanya kita tidak boleh berbicara di saat khotib sedang khutbah. Kita wajib mendengarkan rukun khutbah. Bukan batal, tidak sah nanti apabila wajib tadi sholat Jumat 40 orang. 40 orang itu wajib untuk mendengarkan khutbah. Apabila misalnya dalam satu masjid itu 40 orang, ada salah satu tak mendengar rukun khutbah, maka sholatnya tidak sah. Harus mengulangi sholat duhur. Nah, wajib didengar oleh 40 orang misalnya. Nah, misalkan di dalam masjid itu cuma 40 orang. Ada salah satu tertidur, ada salah satu tidak mendengar rukun khutbah, maka sholatnya tidak sah. Wajib i'adah sholat duhur, mengulangi sholat duhur. Nah, itu wajib. Kalau misalnya 40 orang, berarti tidak wajib. Nah, dengarkan dulu sekali lagi. Nanti bertanya nanti ya. Dan selanjutnya waman dakhala wal imamu yakhutubu shalla raka'ataini khifataini summa yajlisu. Nah, siapa saja yang masuk ke dalam masjid dan padahal imam atau khotib sedang berkhutbah. Niscaya solat ia 2 rakaat hal keadaan meringankan, kemudian duduk ia.